Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kita dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Perkenalkan juga masing-masing dari kita. Perkenalkan, nama saya Naili Putri Asyidania dan ini teman saya. Saya Jihan Nabila. Kali ini kita akan membahas tentang rangkuman psikolinguistik dari buku The Language Instinct by Steven Pinker pada subbab Language Organs and Grammar Genes. Jadi pertama-tama ya, kita mulai dari otak. Kalian tahu kan otak yang ada di dalam kepala kita, yang hanya terdiri bahkan nggak sampai bergram-gram gitu, bahkan cuman ons. Otak itu ada otak kanan, otak kiri. Sebelumnya kalian udah pernah dengar belum kalau misalnya otak kanan itu cenderung ke uh, definisi-definisi yang seperti seni, artistik, sastra gitu-gitu. Terus otak kiri tuh cenderung kepada hal-hal yang berbau saintifik kayak matematika, IPA atau misalnya fisika, kimia gitu-gitu. Hal-hal yang berbau dengan perhitungan. Ternyata itu belum terbukti guys penelitiannya gitu. Jadi kita nggak bisa percaya begitu aja kalau misalnya otak kita tuh otak kanan atau otak kiri. Sebenarnya semua otak itu bekerja dengan sama ratanya gitu. Tapi yang udah ada penelitiannya yaitu ini penelitian Belugi. Ternyata bahasa ini udah fix ya penelitian gitu. Maksudnya bukan 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 yang kayak tadi yang otak kanan otak kiri. Ternyata bahasa itu dihasilkan dari otak kiri melalui telling atau mulut. Tuh. Walaupun otak kanan juga sama gitu memproduksi bahasa, tapi lebih condong gitu ke otak kiri. Terus Gazzaniga peneliti juga menguji dua belahan otak pasien yang terbelah, ditemukan bahwa otak kiri yang baru diisolasi memiliki IQ yang sama dengan seluruh otak yang terhubung sebelum operasi. Tadi ya yang sebelumnya peneliti biologi. Ketika peneliti baru gitu, peneliti Gazzaniga itu menguji suatu pemrograman bahasa gitu, pas lagi dibelah otaknya, dua otak yang sama, otak yang kiri tuh kayak mewakili seluruh otak. Otak itu walaupun sebagian aja gitu, sebagian kiri aja, tapi udah mewakili seluruh otak tuh. Itu dalam konteks pemoralan bahasa. Selanjutnya ada wilayah otak. Jadi kalau misalnya kalian tahu kan otak itu banyak ya sel-selnya gitu, jaringan-jaringannya gitu. Tapi yang kita perlu pahami karena kita dalam konteks kebahasaan, di dalam otak itu ada yang namanya perisfilian. Perisfilian itu apa sih gitu? Perisfilian itu sebuah jaringan gitu atau apa ya sel gitu dalam otak yang ada di sebelah kiri. Terus perisfilian itu bisa disebut juga organ bahasa. Tapi kan perisfilian tuh nggak apa ya nggak nggak sekecil itu gitu kalau misalnya kita pahami. Ternyata perisfilian juga eh, ada dua area dalam perisfilian, bukan cuma perisfilian aja gitu, tapi ada dua area di dalamnya. Yang di depan ada Broca, yang di belakang ada Wernicke and lobus. Jadi ada dua area di dalam perisfilian. Terus selanjutnya penjelasan. Secara linguistik, bahan otak kiri mengontrol bahasa 19% untuk orang kidal, sedangkan 97% untuk orang normal. Sementara itu, bahasa lebih merata di antara orang kidal, maka daripada itu, penyakit stroke dan afasia cenderung menyerang orang kidal. Jadi, penelitian linguistik itu menyatakan gitu, kalau misalnya
bahasa itu kayak, kan tadi kan udah dijelasin ya sebelumnya kalau misalnya, eee, bahasa itu lebih condong ke orang kiri. Tapi kalau misalnya orang kidal itu cuma ada 19% doang, gitu. Seharusnya kan orang normal tuh 97% ya, tapi cenderung berbalik sama orang kidal yang cuma 19% doang. Jadi karena gejala itulah, karena sedikitnya gitu, sedikitnya di otak kiri bahasa itu diperoleh, ya kan cuma 19% kan sedikit ya. Jadi orang kidal tuh lebih cenderung mengalami stroke sama gejala afasia tuh daripada orang biasa atau orang normal. Terus tadi kan kalian udah tahu ya, tapi sih udah dengar sedikit tentang gejala afasia. Apa sih gejala afasia itu? Gejala afasia adalah suatu gangguan bahasa yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi. Eh, ya kan, jadi kan karena orang kidal itu cuma ada 19% doang di dalam otak kirinya untuk memperoleh bahasa, makanya itu dia susah gitu, apa ya, cenderung untuk susah, apa sih, eh, kemampuannya untuk berkomunikasi. Tapi gejala fasia itu bukan hanya disebabkan oleh itu aja gitu, tapi ada juga disebabkan oleh kerusakan broka. Kerusakan broka itu kan tadi yang apa sih, kerusakan wilayah otak pelvis filian yang ada di belakang kan. Nah itu biasanya orang kidal tuh biasanya gejala afasia kayak gitu tuh. Terus bisa juga gejala afasia itu disebabkan oleh serangan stroke atau penyakit Parkinson yang merusak ganglia basalis. Ganglia basalis tuh sama ya di dalam otak juga, suatu sel atau jaringan di dalam otak juga. Terus kita lihat penjelasan gejala afasia yang kedua. Ada juga gejala afasia Raynaud yang dalam beberapa hal ada pelengkap afasia Broca. Jadi ada dua gejala afasia. Yang pertama gejala afasia Raynaud, yang kedua afasia Broca. Terus gejala ini tuh penderitanya itu masih mengucapkan frasa tata bahasa, tetapi ucapannya nggak masuk akal gitu, kayak ngelantur gitu misalnya. Tapi kalau misalnya gejala afasia Wernicke itu mengalami kesulitan menamakan objek. Misalnya, seharusnya kan kursi itu tempat untuk duduk ya, tapi dia tuh mengertinya kursi itu tempat untuk eh, diri gitu atau tempat untuk tiduran. Itu kan seharusnya kasur ya gitu. Tapi dia malah kesulitan gitu menamakan objek tersebut. Terus hebatnya adalah penderita afasia dapat membedakan kalimat gramatikal dan yang bukan kalimat gramatikal. Selain itu, dapat juga mendeteksi kesalahan pada sintaksis, namun mereka tidak dapat mendeteksi semua ketatabahasaan. Jadi, gejala afasia itu masih bisa gitu, masih bisa membedakan mana kalimat gramatikal dan mana bukan kalimat gramatikal. Terus bisa juga mendeteksi kesalahan pada sintaksis, seperti kesalahan imbuhan atau kesalahan kalimat menjemuk itu masih bisa gitu, masih bisa di apa namanya, dideteksi, tapi mereka nggak bisa. Tapi namanya juga ini ya, gejala apa sih gitu, namanya juga kekurangan, mereka nggak bisa mendeteksi semua ketatabahasaan. Selanjutnya ada teman saya yang akan menjelaskan. Baik, saya Jihan Nabila akan meneruskan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Naili, teman saya, di dalam buku The Language Instinct by Steven Pinker pada subbab Language Organs and Grammar Games. Oke, baik. Alasan fungsi bahasa sulit dijabarkan di otak. Eh, Otak itu, apabila sedang berkembang, bisa berfungsi selama saraf berada pada bagian-bagiannya. Tetapi sebaliknya, otak itu fungsinya akan berkurang gitu apabila saraf-saraf tidak berada pada bagian-bagiannya. Nah, begitu pula pada jaringan saraf yang mengatur fungsi bahasa. Apabila fungsi bahasa itu sarafnya
sarafnya berada pada bagian-bagiannya, maka otak itu akan berfungsi dengan baik untuk menghasilkan bahasa gitu pada manusia. Lalu otak akan mengembangkan jaringan ke area yang tepat, tetapi apabila rusak, jaringan tersebut akan berkembang di area lain. Nah, begitu pula seperti fungsi bahasa ini, seperti jaringan bahasa. Jaringan bahasa ini juga akan berkembang apabila jaringan tersebut baik-baik saja gitu, tetapi apabila area tersebut, area yang menempatkan jaringan fungsi bahasa itu rusak, maka si jaringan fungsi bahasa itu akan berpindah ke area yang lain yang lebih baik gitu, yang akan lebih baik fungsi menggunakan fungsi bahasanya. Lalu di sini ada sebuah kasus yaitu eh, terdapat banyak bayi yang sejak lahir itu sudah menderita stroke ringan gitu dan gangguan otak. Tetapi menderita stroke tersebut sudah bisa dipulihkan dengan cara dilatih bahasa, dengan cara terapi bahasa. Tetapi juga tidak hanya dilatih bahasa bahasa saja, tetapi harus diimbangi dengan pengetahuan umum juga. Jadi penderita stroke itu uh, kan suka apa ya? Suka terjadi kesulitan bahasa, kesulitan berbahasa, kesulitan berbicara gitu. Nah, bisa dipulihkan dengan cara dilatih. Yang dimana letak pemahaman berbahasa dan bicara itu berada pada naluri, berada pada insting bahasa kita, berada pada diri kita sendiri. Selanjutnya ada proses informasi gramatikal dari sudut pandang neuron. Pemodelan jaringan saraf didasarkan pada neuron yang sederhana, bisa aktif ataupun tidak aktif. Nah, apabila ketika aktif, neuron tersebut akan mengirimkan sinyal ke akson atau kabel yang terhubung ke sel lain. Nah, koneksinya tersebut disebut dengan sinapsis. Sinapsis tersebut bisa merangsang, menghambat, dan memiliki berbagai tingkatan kekuatan gitu. Nah, neuron ini juga selalu menambahkan sinyal apapun yang masuk ke sinapsis dan mengurangi sinyal apabila ada yang menghambat. Nah, di dalam buku tersebut, eh, informasi gramatikal dari sudut pandang neuron ini diibaratkan atau dianalogikan seperti sebuah komputer atau sebuah handphone lah ya, sebuah handphone yang sama-sama bisa hidup atau mati juga, bisa aktif ataupun tidak aktif gitu. Nah, ketika aktif berarti kan ada yang merangsang komputer atau handphone tersebut aktif, seperti adanya baterai, terus adanya sinyal, jaringan, kuota seperti itu. Nah, unsur-unsur tersebut akan dikirimkan ke dalam komputer untuk terhubung dan koneksinya disebut dengan sinapsis. Nah, sinapsis ini juga bisa merangsangkan ya, menghambat dan memiliki berbagai tingkat kekuatan juga. Begitu pula di dalam komputer juga si jaringan, si baterai atau sinyal tersebut bisa merangsang atau menghambat gitu. Menghambat apabila jaringan atau sinyal tersebut kurang gitu. Maka di dalam komputer juga akan berpengaruh terhadap komputernya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, alat pemindai otak. Nah, alat pemindai otak ini, yang pertama itu ada PET, positron emission tomography, yang berfungsi untuk mengevaluasi seberapa aktif sih fungsi suatu organ atau jaringan berdasarkan tampilannya, dan mendeteksi abnormalitas bahkan sebelum organ berubah dari bentuk normalnya. Kemudian ada MRI, Magnetic Resonance Imaging, berfungsi untuk menghasilkan gambaran struktur anatomi kepala dan otak secara mendetail. Selanjutnya ada magnetoencephalography yang berfungsi untuk memetakan aktivitas pada otak dengan merekam medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik yang terjadi secara alami di otak. Lalu ada EEG atau elektroencephalogram yang mengukur aktivitas kelistrikan dari otak untuk mendeteksi adanya kelainan
dari otak. Nah, dari 4 tersebut, dari buku tersebut, dari berdasarkan buku buku sumber tersebut, yaitu PET itu lebih menunjukkan lebih tepat gitu untuk mengukur bagian-bagian otak yang bekerja daripada MRI. Sedangkan eh, untuk magneto itu lebih untuk EEG lebih menunjukkan lebih tepat bagian otak yang bersifat elektromagnetik daripada magneto. Seperti itu. Selanjutnya, gen tata bahasa. Gen tata bahasa adalah bentangan DNA yang mengkode protein, protein memandu, menghubungkan, dan melestarikan neuron. Maksudnya ini adalah DNA ini terbentuk dari protein ya, karena DNA memiliki keterkaitan dengan protein, di mana DNA ini mengandung informasi genetik yang ditranslasikan atau disampaikan informasi tersebut dalam bentuk protein melalui RNA. Jadi awalnya DNA, terus pembentukan RNA, kemudian jadilah protein gitu. Nah, protein inilah yang berperan dalam kelangsungan hidup dari suatu organisme. Seperti itu. Protein juga akan memandu dan menghubungkan serta melestarikan neuron. Kemudian penelitian menemukan bahwa ukuran kemampuan bahasa pada tahun pertama kehidupan seorang anak itu sangat berhubungan dengan kemampuan kognitif umum dan memori ibu kandung. Jadi terdapat hubungannya dengan gen orang tuanya gitu. Jadi sebuah turunan. Nah, seperti ada sebuah kelainan berbahasa seperti gagap dan disleksia yang merupakan turunan dari keluarga karena ada sesuatu di dalam sperma dan sel telur orang tuanya yang memengaruhi kemampuan berbahasa. Seperti itu. Nah, lalu ada eh, penelitian yang dilakukan oleh Goptik. Nah, berdasarkan tes Goptik ini, bahwa sindrom tersebut diduga bersifat genetik ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa gagap dan disleksia ini ada pengaruhnya gitu dari gen orang tua karena di dalam sperma dan sel telurnya ada sesuatu gitu, ada gen perusak yang diturunkan kepada anak-anaknya, kepada turunannya. Eh, Nah, kenapa Goptik bisa berpikir seperti itu? Karena tidak ada penyebab lingkungan yang masuk akal, maksudnya lingkungan pertemanan dan sebagainya gitu, lingkungan luar, bukan keluarga, bukan gen maksudnya. Lalu sindrom ini menyerang 53% dari orang orang dari keluarga, dari anggota keluarga, dan 3% dari populasi umum. Tingkat kecacatan anggota keluarga tergantung pada banyaknya gen yang rusak yang diwarisi oleh kedua orang tuanya. Nah, selanjutnya terdapat sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fisher dan teman-temannya. Mereka itu melakukan penelitian mengenai sebuah gen bahasa. Dan mereka menemukan sebuah gen yang bernama FOXP2 yang ternyata eh, pada awalnya gen tersebut diduga diduga dapat merusak sel jaringan otak yang berfungsi untuk bahasa. Nah, selanjutnya mereka juga menemukan gen yang lain yang yang sama gitu, yang sejenis dengan gen FOXP2 ini, yaitu gen CNTNAP2 yang ada hubungannya dengan permasalahan bicara sama seperti FOXP2. Gak ada yang mau nonton. Oh, ternyata maaf. Oh, ternyata terdapat kesalahan. Uh, Fisher dan teman-temannya ini menemukan gen FOXP2 yang sebelumnya juga gen tersebut ditemukan di hewan vertebrata seperti katak dan sebagainya. Yang jelas-jelas hewan itu tidak dapat bicara ya, tidak memiliki kemampuan berbahasa. Seperti itu. Lalu Fisher dan teman-temannya juga menemukan penelitian lagi
dan menemukan gen CNTNAP2 yang ada hubungannya dengan masalah bicara, yaitu autisme. Nah, tetapi Fisher juga menyimpulkan bahwa kesulitan bicara itu tidak hanya disebabkan karena terdapat kerusakan pada satu gen saja, karena buktinya ini juga terdapat 2 gen yang rusak gitu. Jadi eh, kemampuan kemampuan bahasa kemampuan bahasa itu tidak hanya bergantung pada kerusakan satu gen, tetapi bisa jadi ada juga kerusakan gen-gen yang lain seperti itu. Lalu permasalahan linguistik tidak hanya dipengaruhi oleh gen saja, tetapi neurobiologis dan polimorfisme juga akan mendasari ucapan berbahasa itu berpengaruh terhadap sebuah kemampuan berbahasa. Ya begitu guys, rangkuman dari bacaan kita gitu, dari bacaan kita. Dari buku tadi siapa? Buku Steven Pinker yang Iya, berjudul buku Stephen Pinker yang berjudul The Language Instinct. Instinct pada sebuah language organ and grammar Ya, games. Mas Chris. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan atau diskusi-diskusi bisa di kolom komentar ya guys. Ya silahkan di Nanti kita bawah. diskusi bareng-bareng sama mahasiswa semester 3 ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari aku sama dari Jihan. ya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.